Biasanya memang ke sekolah cari orang dan baru kemarin aja saya belum lama yang dulu sama saya Pak tanya aku loh kalau nggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya. Pada hari ini adalah hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di dalam kegiatan, yaitu sebenarnya salah satu di antaranya adalah kegiatan yang memang dilakukan untuk pemenuhan syarat dari CGP dari Bapak kita, yaitu sebagai calon penggerak, guru penggerak Bapak Andi. Namun dalam hal ini kita sebagai Kombel ya, sebagai satu komunitas, patut kiranya kita mendukung apapun yang sifatnya adalah membangun untuk sekolah kita. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di laboratorium SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya ini dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, pada hari ini kita akan melaksanakan dua kegiatan. Yang pertama yaitu yang berperan sebagai narasumber adalah Bapak Andi. Dalam hal ini yaitu judul ataupun materi yang akan disampaikan ataupun yang akan kita lakukan workshopnya adalah tentang pengembangan budaya positif. Kemudian untuk yang termen kedua, kita akan masuk kepada materi yaitu sosialisasi revitalisasi budaya Melayu ya, yang berhubungan dengan budaya Melayu Riau, yaitu revitalisasi bahasa. Baik, untuk pagi ini menjelang siang ini kita lanjut saja kepada sesi yang pertama, yaitu sesi pengembangan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Andi. Dalam hal ini nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk ikut serta berperan aktif ya dalam bertanya ataupun dalam menyampaikan ide-idenya. Mudah-mudahan Kombel kita selalu kedepannya lebih maju lagi sesuai dengan judul ataupun nama Kombel kita, Maju Bersama SMPN 2 Lubuk Baja. Sekian dari saya, kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita dimulai dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Andi langsung saja sebagai narasumber, jadi silakan untuk memaparkan bagaimana maksudnya dari pengembangan budaya positif ini. Oke, silakan kepada Bapak Andi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Kepala Sekolah, untuk mukadimahnya mungkin saya titipkan saja kepada Ibu Ketua Kombel. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang sedikit tadi tentang judulnya, yaitu bukan pemaparan tapi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi untuk
Bapak Ibu, di sini sebenarnya saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi di sini saya selaku calon guru penggerak, yang pertama adalah sebagai tugas saya untuk aksi nyata, yang kedua sebagai mungkin yang sudah mendapatkan duluan tentang apa sih budaya positif di sekolah ini, yang mana semoga nanti penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan atau saya jelaskan itu bisa nanti diterapkan dalam sekolah kita masing-masing. Baiklah, akan saya mulai. Di sini saya mengambil judul yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana saya sendiri adalah selaku CGP Angkatan 10 di SMP 2 Lebu Batu Jaya. Nah, untuk tujuan kegiatan ini yaitu kita mempunyai pembukaan, kemudian mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian ada ruang kolaborasi, kemudian ada demonstrasi konseptual, dilanjutkan elaborasi pemahaman, kemudian nanti kita lanjutkan dengan koneksi antar materi, kemudian rencana aksi nyatanya sekaligus penutupnya nanti, yang mana nanti akan saya jelaskan satu persatu dari mulai kesepakatan kelas kita dulu. Ini kesepakatan kelas mungkin sudah kita tahu semuanya, waktu di Kombel kita pertama waktu itu ada tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu tidak hanya dilakukan di kelas saja, tapi di workshop seperti ini kita, atau mungkin pertemuan-pertemuan seperti ini kita punya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang pertama yaitu hadir tepat waktu, kemudian tidak meninggalkan kelas selama sesi berlangsung, kemudian tidak buka atau menyalakan gawai atau HP dan laptop selama kegiatan berlangsung kecuali mungkin sesuatu yang penting, kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi. Ini saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi nanti, kemudian menghargai pendapat peserta lain, kemudian bertanya dan memberikan pendapat dengan tertib. Untuk kesepakatan kelas kita, apakah semuanya setuju? Bagaimana Pak Ibu? Atau ada yang mau diralat? Gimana Bu? Ya, kalau saya agak apa di yang nomor 3. Nomor 3. Tidak membuka atau menyalakan gawai, HP, atau laptop selama kegiatan berlangsung. Baik Bu. Jadi mohon maaf saya agak keberatan. Iya. Ini adalah alat informasi kita. Oke. Tidak dinyalakan. Tidak dinyalakan itu saya yang tidak maksudnya. Berarti kan tidak boleh kami mengaktifkan. Oke Bu, berarti kita, ini kan kesepakatan kelas Bu, maka kesepakatan kelas ini harus kita patuhi bersama. Jadi kalau harus kita ralat, ya kita ralat gitu. Iya, ini mohon diralat. Oke. Maksudnya, bolehkah kami mengaktifkan? Karena mungkin ada pesan tertentu dari kerabat atau apa kami nanti sementara kita waktu kita banyak kan Pak? Oke, tadi kan itu makanya saya bilang tidak buka dan menyalakan gawai selama kita berlangsung kecuali ada sesuatu yang penting. Tadi kan sudah saya sebutkan di situ Bu. Kalau ada telepon izin dulu. Oke. Iya, kalau itu Pak. Oke, Kalau WA ya gampang ada dulu. oke. Itu mungkin Bu ya. Nanti kita akan jalan lagi. Diubah saja. Nanti kita ubah aja Bu ya. Iya. Oke, dan selanjutnya berarti untuk kesepakatan kelas yang lainnya aman Bu ya? Atau lagi ada yang merasa keberatan? Itu kan normal biasa. Iya, luar biasa aja. Baiklah, mungkin saya lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Nah, untuk sekarang kita mulai dari diri. Arti mulai dari diri ini apa? Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Artinya itu kita tuh harus sesuai dengan apa yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Nah, nanti di bagian itu ada saya bagikan lembar kerja. Nanti silakan diisi. Nah, di situ sebelum telah materi pada sesi ini, marilah kita merefleksikan pengalaman Bapak atau Ibu terkait penerapan disiplin di sekolah. Nah, di lembar pertama itu kan di poin nomor 1, kemudian poin nomor 2 sama poin nomor 3 itu silahkan Bapak Ibu isi.
Yang di poin pertama, ceritakan pengalaman pribadi ibu tentang pelanggaran di sekolah di mana bapak atau ibu sebagai guru. Ini boleh pelanggaran di dirinya masing-masing atau pelanggaran terjadi pada siswa, atau mungkin sebagai ibu sebagai kepala sekolah mungkin pelanggaran dari guru yang menjadi bawahan ibu. Nah seperti itu. Iya ibu. Ini kayaknya sini hanya guru aja sih. Guru Bu, ya. Jadi yang ditemukan dari guru. Ya. Berarti itu bukan oleh guru. Oke, kemudian di poin nomor 2, bagaimana cara bapak atau ibu menyelesaikan masalah tersebut. Nanti bagaimana caranya. Kemudian di poin nomor 3, bagaimana perasaan bapak atau ibu pada saat itu. Nah, untuk poin 1, 2, dan 3 kira-kira ada pertanyaan? Saya lagi Pak. Di poin 1. Iya ibu. Jadi ini pengalaman kita sebagai guru terhadap siswa. Iya, terhadap siswa. Pelanggaran yang Iya. dilakukan oleh siswa. Iya, oleh siswa. Oleh siswa. Kemudian yang di poin 2, bagaimana cara ibu menyelesaikan masalah tersebut. Nah seperti itu. Yang poin 3 yang bagaimana perasaan maksudnya. Ya seperti ini Bu. Bagaimana? Jadi ibu setelah menyelesaikan masalah itu kan ada masalah nih Bu, ada masalah anak. Terus begitu ibu selesai masalah itu bagaimana perasaan ibu? Ataukah ada yang gantung? Ataukah penyelesaiannya itu kayaknya kok kurang tepat? Nah gitu. Apa perasaannya terjadi seperti itu? Iya. Refleksinya. Perasaan saya pada seseorang. Bukan ibu, bukan, itu berbeda lagi ibu. Mana tahu Bapak pengen tahu perasaan saya pada seseorang pada waktu itu kan. Boleh Bu. Oke, saya kasih waktu Bapak dan Ibu untuk menuliskan pengalaman Ibu. Iya Bu. Terserah Ibu mau di mana saja. Ibu ketua di mana. Kalau emang ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan saja. Bercerita di sana. Mau berapa karakter ini? Satu aja permasalahannya. Ya. Iya, satu permasalahan aja yang diangkat. Kayak saya kan di dalam belajar saya harus memakai takut olahraga di mana tidak. Dia udah satu itu permasalahan. Tak punya panjang dari tunggu ya. Ini permasalahan itu udah sampai sini. Nah, itu mintanya perasaan ibu ya. Nah, itu yang saya maksud perasaan saya pada seseorang. Singkat saja Bu, nggak usah panjang-panjang. Biasanya kalau peraturan apa itu pakai kata-katanya kalau masalah HP kalau tadi saya silentkan tapi di silentkan selalu mengambil lagi
mana urusannya. Kadang-kadang Susah kami- pula. Emang dia kadang-kadang biasa, kami Pak. PP pun masih tugas PKPU. Nah ini contohnya juga Jakarta. Rasanya itu gimana? Sedih aja, gembira. Enggak, bukan merasa bangga yang COVID enggak. Iya. Ya mungkin Bapak juga merasa senang dengan penyelesaian masalah itu kan, berarti memang tepat penjelasan Bapak arahkan kepada tersebut gitu. Iya, gembira. Iya, bisa jadi seperti itu Pak. Dengan perasaan kita tidak menceritakan di sana. Oh, udah sampai ke perasaan tadi. Kalau kita tidak punya perasaan berarti tadi kayak ditulis kan dia? Kalau semua manusia itu punya perasaan Bu. Nanti kalau nggak punya perasaan beda pula gitu. Ya, kita tulis saja. Saya lagi nggak ada perasaan pada waktu itu. Dia tidak merasakan apa-apa. Perasaan saya udah mentok sama seseorang. Oh, alah. Curhat ya. Perasaan Bapak Ibu. Perasaan saya sangat. Bu Yuli sudah siap? Belum. Ibu sudah siap ya? Oke Bu, saya mintakan satu dari Ibu dulu, Ibu Ketua dulu, untuk memaparkan yang pertama dulu. Ya. Baiklah, saya Ibu Sandra Elmi. Kebetulan saya adalah guru bahasa Indonesia. Dalam hal ini pertanyaannya adalah menceritakan pengalaman pribadi tentang pelanggaran di sekolah ya. Saya yang pertama, yang paling sering itu saya menemukan hal yang kecil, tetapi dari hal yang kecil inilah nanti yang akan menjadi batu sandungan. Jadi saya terbiasa melihat hal yang kecil-kecil. Mungkin saya termasuk orang yang gimana gitu ya. Jadi saya pernah menghadapi permasalahannya itu yaitu pelanggaran tentang kedisiplinan kerapian berpakaian. Nah, jadi saya lihat di mana-mana anak-anak, bahkan ketika masuk di kelas, waktu itu saya sedang mengajar. Jadi ketika dia masuk ke kelas dengan santainya, bajunya itu tidak dimasukkan. Sementara kita sudah punya kesepakatan kelas bahwa baju itu harus rapi, kan gitu. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Nah, di sini untuk poin kedua ya, bagaimana bapak atau ibu menyelesaikan permasalahan ini? Jadi permasalahan itu saya tanggulangi dengan cara memanggil siswa tersebut. Ya, jadi dalam hal itu kita harus menahan hati. Kita ingin tahu anak itu sadar apa enggak dengan kesalahannya, kan gitu. Jadi itu konsep pertama saya. Jadi saya melakukannya memanggil anak tersebut, kemudian bertanya, nah tahu kenapa ibu panggil nak? Nggak tahu Bu, katanya. Benar nggak tahu? Iya Bu.
Jadi saya tanya, ya ada beberapa anak. Begitu saya tanya, lah kenapa kok pakainya tidak rapi? Iya Bu, besok saya rapikan, saya nggak akan mengulang lagi, itu satu. Ada yang kedua, Bu, kebetulan kancing celana saya soal apa copot Bu. Nah, ini kan jadi permasalahan. Jadi kita nggak bisa langsung marah ya. Ada dua siswa yang sama-sama melanggar. Yang satu memang karena kebiasaan, yang belum terbiasa rapi. Yang kedua memang karena kondisi. Nah, jadi berikutnya saya pantau lagi. Jadi kita tetap melakukan pemantauan, itulah yang saya lakukan. Jadi tidak instan. Apapun pelanggaran yang dilakukan oleh siswa didik saya, terutama yang saya lakukan terhadap anak yang sudah saya tangkap tadi ibaratnya, itu tidak langsung saya lapor ke wali kelas ataupun kemana, tapi saya coba pantau, saya coba tanggulangi dulu sampai di mana anak ini bisa menyadari dan sampai dia berubah dan tidak mengulanginya lagi. Nah itu. Nah perasaan saya ya alhamdulillah aja ya, saya senang gitu ya, saya senang berbagi dengan anak, saya senang mendengarkan keluhan anak. Terkadang ada anak yang mengeluh dengan kita begitu. Dia tidak rapi ya dengan kondisi tertentu gitu Pak. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novel atas pendapatnya. Yang kedua minta tolong untuk Bu Ana, bagaimana memperkan mulai dari dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan jawaban saya dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Andi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sandria Elmi terkait penjelasan dan juga jawabannya. Terkait pelanggaran dari Bu Sandria Elmi sebenarnya juga pelanggaran yang sering saya temukan. Tapi di sisi ini saya ingin membahas pelanggaran yang lain. Jadi pengalaman yang pernah saya dapati ketika saya menjadi guru, salah satunya yaitu diskriminatif dalam pertemanan. Jadi seringkali kita dapati pembedaan atau memilih-milih dalam berteman, sehingga kita sebagai guru turut prihatin atas tindakan siswa-siswa kita yang memilih-milih dalam berteman. Jadi cara kita untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memediasi, memproses siswa-siswa yang melakukan diskriminatif, menasihati, dan kemudian kita cari solusinya. Kemudian kita tanya kenapa pembedaan itu terjadi, kenapa diskriminasi itu bisa terjadi. Jadi setelah saya melakukan mediasi dan memproses kasus tersebut, perasaan saya merasa lega. Yang awalnya prihatin, saya merasa lega karena siswa yang telah saya mediasi, telah saya proses, sudah tidak melakukan pelanggaran itu lagi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada Bu Ana atas jawabannya. Mungkin karena terbatasan waktu kita ambil dua saja dulu. Nanti masih ada banyak kesempatan untuk Bapak Ibu bergantian menjawab pertanyaan. Baiklah, sekali lagi terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu bagikan. Karena tentunya setiap guru itu berbeda pula pengalaman, kemudian berbeda pula cara mengatasinya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang tadi Bu ya. Kemudian kita masuk ke konsep apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Ini kita skip saja. Nah, poin di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menonton sebuah video tentang mendidik anak dengan disiplin positif. Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyum, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Saya pernah melihat 3 orang anak sekolah masih lengkap dengan seragamnya naik motor boncengan bertiga tanpa helm. Alasannya tidak ada
polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan ini menjadi problem kita semua dan menjadi pertanyaan besar. Apa sebetulnya disiplin? Dan jika Anda concern pada masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian, dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi buah marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sama diteliti lagi. Ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menahan diri saat tes waktu dulu dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Orang-orang yang berhasil menahan godaan marshmallow ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan, godaan narkoba, seks bebas, kriminal, sehingga mereka memiliki kehidupan yang relatif kacau dibanding dengan anak-anak yang mampu menahan diri. Dari penelitian ini, para ahli menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sederhana. Ternyata kemampuan untuk menunda kesenangan atau delayed gratification adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Dari dua cerita yang saya sampaikan di awal tadi tentang 3 orang anak yang naik motor tanpa helm dan tentang tes marshmallow, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya salah satu kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin seperti apa yang menjadikan sukses? Adalah disiplin ketika kita bisa disiplin walaupun tanpa ada pengawasan. Dan itulah yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu disiplin positif. Yaitu disiplin bukan karena takut hukuman atau tergiur oleh iming-iming hadiah atau adanya pengawasan dari luar. Oleh karena itu, disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa yang kita mungkin sudah kenal sejak dulu dalam sistem pendidikan dan pengasuhan selama ini. Inilah bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kita mau pakai helm kalau ada polisi. Tetapi disiplin positif adalah kesadaran internal. Kita memakai helm karena kita sadar bahwa menggunakan helm adalah melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu, disiplin biasa itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, reward dan punishment dan reward. Sementara disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Yang berikutnya, disiplin biasa fokus pada perilaku. Di sekolah kita mendisiplinkan anak dengan fokus agar anak-anak rapi, anak-anak taat, anak-anak berperilaku bagus. Tetapi kita tidak tahu sebetulnya di luar perilakunya berubah, karena yang kita ubah hanya perilaku. Padahal ada akar yang akan membuat perilaku itu berubah. Ketika akarnya diperbaiki, maka secara otomatis perilakunya pun berubah. Mau di sekolah atau di luar, perilaku tetap menjadi baik. Oleh karena itu, dalam disiplin positif bukan fokus pada perilaku, tetapi fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu keyakinan karakter. Kemudian disiplin biasa, peraturan dibuat oleh yang berkuasa, yang punya otoritas. Sementara dalam disiplin positif, peraturan dibuat bersama sehingga anak-anak
memiliki ownership, kepemilikan terhadap peraturan. Ketika mereka melanggar peraturan, mereka tidak sedang melanggar peraturan yang dibuat oleh orang lain, tetapi sedang melanggar pada komitmen diri sendiri. Kemudian disiplin biasa juga ketaatan jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka kembali menjadi anak yang tidak disiplin. Sementara dalam disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan di sekolah adalah menumbuhkan bibit-bibit kedisiplinan yang nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar yang kuat. Kemudian dalam disiplin biasa pun, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu, sementara dalam disiplin positif, perilaku yang dianggap tidak disiplin itu adalah kesempatan untuk mengajarkan karakter. Dan dalam disiplin biasa, guru adalah sebagai polisi atau hakim yang menghukum dan menghukumi. Tetapi dalam disiplin positif, pendidik adalah detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada akar tersebut. Nah, itulah perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif yang akan kita bahas secara lebih rinci dalam podcast berikutnya, yaitu tentang 7 prinsip disiplin positif. Apa saja 7 prinsip disiplin positif? Ikuti terus bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Baiklah, setelah melihat podcast atau video tersebut, kita masuk ke eksplorasi konsep di lembar kedua, Pak Ibu. Di situ ada pengetahuan atau pengalaman baru apa yang saya dapatkan setelah menyimak video mengenai disiplin positif yang sudah diputarkan tadi. Kemudian di poin kelima, apa hal baru yang berbeda yang saya pahami dengan yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi di eksplorasi konsep itu Bapak Ibu dianjurkan untuk merefleksikan apa yang sudah didapat dari yang video telah ditonton tersebut. Silakan Ibu isikan dalam lembar kerja di bagian 4 dan 5. Mungkin cukup waktu 5 menit saja. Silakan Bapak Ibu untuk memaparkan apa yang sudah Ibu tonton tadi. Kemudian yang mau menambah S-nya itu kayaknya masih ada sisa berapa? 4. Nah, silakan.
Bu Selvi sudah Bu Selvi? Bu Selvi ya, memaparkan tulisannya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah saya menonton video yang telah ditampilkan oleh Bapak Andi tadi, dan saya ingin memaparkan apa yang saya tulis di kertas saya ini, yaitu pertanyaannya pengetahuan atau pengalaman baru apa yang saya dapatkan setelah menyimak video mengenai disiplin positif. Nah, salah satu kunci sukses adalah disiplin, dan intinya adalah disiplin walaupun tidak ada pemantauan dari orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan disiplin positif. Perbedaan disiplin biasa dan disiplin positif tadi ada beberapa, dan di sini saya menulis hanya beberapa saja. Dalam disiplin biasa, peraturan itu dibuat oleh pemimpin. Dalam disiplin positif, peraturan dibuat secara bersama-sama. Dan dalam disiplin biasa itu untuk jangka pendek biasanya, dan dalam disiplin positif itu untuk jangka panjangnya. Itu yang dapat saya tangkap tadi. Dan selanjutnya yang kelima langsung. Hanya itu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari Ibu. Kemudian Bu Nopal, udah Bu Nopal? Oh, belum ya? Ya, konsepnya sama. Cara memahaminya, ya betul. Jadi disiplin positif. Nanti akan kita gali lebih lanjut di situ. Satu lagi Bu Sarifah ya. Sudah selesai Bu. Satu lagi Bu. Satu lagi versinya Ibu gimana tadi? Ini mohon maaf, saya duduk saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Ini adalah pertanyaan pengetahuan atau pengalaman baru apa yang saya dapatkan setelah menyimak video mengenai disiplin positif. Jadi yang paling saya cermati dari video tadi adalah perbedaan sendiri dari perilaku disiplin dengan disiplin positif. Ternyata setelah menyimak video tersebut, ketika kita kelas balik ke belakang, selama ini itu yang lebih banyak kita terapkan, kita biasakan ke siswa itu ternyata adalah perilaku disiplin, iya kan? Kemudian tidak mengarah kepada disiplin positif. Kenapa saya katakan begitu? Contoh, disiplin itu kan dikatakan tadi, disiplin positif ini adalah perilaku positif tanpa pengawasan. Sementara yang kita lakukan di sekolah keseringannya adalah siswa secara tidak langsung terbiasa dengan sebuah pengawasan. Contoh, ada guru yang tidak hadir, kemudian kita berikan tugas, masuk ke kelas, pintu ditutup, dari luar kelihatannya rapi, ternyata di dalam libur. Nah, jadi ketika ada pengawasan itu tadilah yang mereka terlihat diam, terlihat disiplin, kemudian terlihat baik. Berarti dari video tadi saya seperti diingatkan kembali untuk lebih mengarahkan anak kepada perilaku disiplin positif itu sendiri. Jadi pembiasaannya lebih meningkatkan kepada kesadaran dirinya sendiri. Berarti pendekatan kita terhadap anak lah yang harus diubah. Nah, itu PR-nya menurut saya. Terima kasih atas tanggapannya Bu Sarifah. Betul sekali Bu ya, itu adalah tentang materi disiplin positif. Nanti akan kita gali lebih lanjut lagi di slide selanjutnya. Bella, akan kita lanjutkan lagi. Nah, pada sesi ini tentang disiplin positif ini ada 5 materi yang harus dipelajari. Yang pertama adalah konsep dasar disiplin positif, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus yang ketiga yang tentang keyakinan kelas, yang keempat adalah 5 posisi kontrol, yang kelima adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu dari konsep dasar disiplin positif.
apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang mendengar kata disiplin? Nah, tadi dijelaskan sama Bu Sarifah mungkin sekali merangkap. Tadi disiplin itu berbeda tentang disiplin positif. Nah, kita akan belajar lanjut. Konsep disiplin adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, kalau disiplin itu hanya dari orang lain untuk orang lain di situ intinya. Nah, apakah disiplin itu hanya dapat dicapai dengan hukuman? Tentu kalau mau disiplin, dia ada iming-iming sebuah hukuman, baru dia bisa disiplin, seperti itu intinya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada stimulus respon versus teori kontrol. Nah, stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kemudian di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini maksudnya dari stimulus respon ini biar lebih paham tentang disiplin. Kalau yang teori kontrol disiplin positif itu perbedaannya, biar gampangnya. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda sebenarnya yang bisa mengontrol diri Anda. Nah itu. Kemudian pemaksaan itu ada pada suatu bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir gimana biar sama-sama di situ kita puas dengan yang sudah kita lakukan. Itu perbedaan disiplin positif dan disiplin yang biasa. Stimulus respon tadi itu sebagai peringatan adalah sebuah disiplin, kemudian dari kontrolnya penerapan bagaimana disiplin positif tadi. Selanjutnya, disiplin positif itu memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi kalau disiplin positif kan, disiplin tadi kan itu dari orang lain ke orang lain. Tapi kalau disiplin positif ini dia arahnya dari diri sendiri gitu. Itu sebenarnya. Sebagai pendidik, nah ini sebagai guru kita, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya sendiri untuk agar terbiasa bersikap disiplin. Itu tujuan kita sebagai pendidik. Kita gimana caranya biar memunculkan itu gitu sebenarnya. Lanjut, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, disiplin positif itu tujuan akhirnya adalah membentuk sebuah siswa atau anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, yang mana ada 6 profil yang akan kita ada 7 ya. Ada 7 buah, yaitu kreatif, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Nah, kalau kita sudah anak itu memiliki profil pelajar Pancasila, tentunya sekolah akan tercipta menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu ada 7, yaitu empati, yang mungkin Bapak sudah tahu, suara hati, kemudian kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian manakah nilai kebajikan yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai prinsip yang ada di sekolah Bapak Ibu? Saya rasa tidak ada ya. Kita sudah mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita di sini memiliki teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Apa sih
teori motivasi, hukuman, dan restitusi itu. Nah, ada 3 motivasi yang mendasari tentang hukuman, yaitu untuk atau disiplin tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tadi disebutkan di video, kalau kita mau bersikap disiplin itu ada 1, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita hanya untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau kita disiplin itu kita hanya mengharapkan imbalan atau penghargaan. Wah, ibu itu disiplin, bapak itu sangat disiplin, contohnya seperti itu, penghargaan. Nah, sebenarnya yang harus jadi motivasinya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Itu kenapa? Iya, kesenggol ya. Ya nggak apa. 3 adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu sebenarnya motivasi yang harus kita bangun dalam disiplin positif tersebut. Nah, dengan disiplin positif itu akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Jadi walaupun tanpa kita berikan penghargaan maupun hukuman, sikap disiplin itu tertanam dalam diri sendiri. Jadi tadi mungkin di kasus Bu Sandria tadi kan, atau dengan Bu Sarifah tadi, ini kita tutup pintunya, bajunya tidak masuk atau tidak seragam. Itu kan kalau misalnya ketemu dengan beberapa guru saja, atau pas mungkin lagi kumpul atau yang lainnya, mereka baru merapikan. Nah itu, pada dasarnya kalau tidak kita bangun dalam diri mereka itu sikap disiplin positif, tentunya akan terjadi seperti itu. Tapi kalau tertanam dalam dirinya, oh kalau saya seperti ini, itu sebenarnya agak peraturan. Itu kan baru dia benar-benar sesuai dengan disiplin positif yang ada dalam dirinya sendiri. Itu sebetulnya ingin kita bangun. Kemudian kita lanjutkan. Dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah saat ini? Mungkin sama-sama kita sepakat, itu pastinya mereka karena untuk menghindari hukuman. Betul kan, Dok? Betul kan, Pak? Nah, seperti itu. Nah, disitulah kita pada dasarnya. Nah, gimana kita bisa berubah untuk biar terjadi disiplin positif itu ada dalam dirinya. Nah, jadi biar tidak salah persepsi, di sini ada tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada perbedaan. Hukuman itu adalah suatu identitas yang gagal. Kenapa? Korban mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti. Sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Terus peraturannya adalah kamu harus. Berarti kamu harus melakukan itu. Kalau enggak dapat hukuman, kan seperti itu. Terus kalau biar dia disiplin positif, yang pertama dia yang paling tepat adalah itu sebenarnya. Untuk konsekuensinya, korban bisa diabaikan. Murid anak tidak nyaman. Ini konsekuensinya. Kalau kita punya konsekuensi loh. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus pada guru. Itu tadi maksudnya dari Ibu Sarifah ya kan. Harus terus menerus dari guru. Nah, itu kan sebenarnya meribetkan kita sendiri juga sebenarnya. Masa kita harus monitor terus? Masa kita harus melihat terus perkembangannya seperti apa gitu kan? Itu karena kalau kita konsekuensi. Terus apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Belum tentu semua anak akan bisa menerima konsekuensinya dengan yang dilanggar. Nah, seperti itu. Jadi yang tepat itu adalah restitusi. Nah, di restitusi adalah korban mendapatkan ganti. Kemudian murid anak akan mendapatkan penguatan dalam dirinya. Terus murid akan belajar tanggung jawab untuk perilaku. Dan lanjut lagi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Tadi Bu Sandria, terus Bu Sarifah tadi sudah benar banget tuh. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan. Itu kan sudah tepat sebenarnya. Berarti tadi sudah mencerminkan bagaimana restitusi untuk anak tersebut. Kita lanjutkan. Untuk lebih memahami hukuman atau konsekuensi ini, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Coba dari Ibu Ayu coba ya. Bu Ayu, ini
mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Ini menurut Ibu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke, lanjut lagi. Bu Nova, berdiri tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut lagi. Bu Yuli, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat, hukuman atau konsekuensi? Gimana? Hukuman. Oke. Kemudian Bu Munte mencatat 200 kali kalimat saya meminta maaf karena berkelahi dengan teman, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut lagi untuk Bu Fitri lah, Bu Fitri, membersihkan WC sekolah. Enggak, cuma menjawab aja. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas, ini hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Kita cek ya jawabannya benar atau salah. Nah, untuk yang poin yang berwarna biru ini merupakan konsekuensi. Kemudian untuk poin yang berwarna oranye adalah sebuah hukuman. Gimana jawaban Bapak? Ini sudah tepat belum? Tepat. Mantap sekali. Ada lagi sebenarnya kita coba lagi ya untuk lebih jelas. Ini masuk ke LMS saya. Nah, di sini kita coba tadi ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita cek. Salah, ternyata merupakan konsekuensi. Lanjut lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Kita cek ya. Oke, ternyata benar. Lanjut lagi, bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, biar makin paham. Betul ternyata. Lanjut lagi, murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, benar. Lanjut lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Makin lancar. Oke. Lanjut lagi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, hukuman. Oke, lancar sekali jawabannya. Lanjut lagi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, hukuman ya. Hukuman. Oke, betul. Lanjut lagi, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, hukuman. Nah, lancar, bener terus Bu. Berarti udah mulai tahu apa itu perbedaan konsekuensi dan hukuman. Lanjut lagi lah ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Oke. Sedikit lagi, udah mau penuh ini. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, oke, konsekuensi. Lanjut lagi, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket, konsekuensi. Oke, benar terus dari tadi nih. Terlambat hadir di pembelajaran daring dan diminta untuk tinggal 15 menit, konsekuensi. Oke, kita cek. Betul terus. Oke, 3 lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Salah, ternyata dia adalah konsekuensi. Nah. Oke, gak apa. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman. Oke. Kalau mematahkan pensil kawannya itu harus menggantinya, itu baru konsekuensi ya kan. Nah, itu udah konsekuensi. Berarti udah mulai paham ya apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, berarti secara garis besar sudah paham tangannya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian penghargaan nih yang sering terjadi. Tadi kan hukuman, sekarang kita bahas tentang penghargaan. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Ternyata seperti itu. Penghargaan itu bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Jadi hukuman itu bukan hanya dalam bentuk mungkin suatu pekerjaan yang dilakukan, tapi penghargaan juga ternyata merupakan bentuk lain dari hukuman. Jadi hanya kenapa bisa seperti itu? Karena efektif hanya untuk jangka pendek.
Yang pertama dia adalah menimbulkan persaingan, betul tidak? Kalau salah satu penghargaan, misal orangnya kasih penghargaan yang itu iri, kan bisa jadi dia menimbulkan persaingan. Menghukum bagi yang tidak mendapatkannya, tentu konsekuensinya berbeda lagi. Yang bisa tadi dapat penghargaan, yang tidak bisa tentu kita hukum seperti itu jadinya. Terus mematikan kreativitas. Kenapa bisa seperti itu? Karena tentunya orang yang sudah dapat penghargaan tadi dengan orang yang tidak dapat penghargaan, mereka pasti akan berbeda. Tentu tidak akan menimbulkan kreativitas lagi dia dong. Tentu sudah dapat penghargaan yang satu lagi belum. Ya udahlah, itu aja dulunya kok. Yang suka, ngapain saya juga harus ikut menjadi seperti dia? Karena toh saya pun melakukan, tentu tidak dapat penghargaan yang sama dengan dia, seperti itu. Terus perlukan ketepatan, tentu sama. Kecewa bila tidak mendapatkannya, tentu ya. Kalau yang satu dapat, satu tidak, tentu kecewa. Kemungkinan besar bahkan sebenarnya anak tersebut bisa lebih baik daripada dapat penghargaan. Tetapi karena tadi udah nggak mau lagi dia ikut, ya udah, ngapain lagi saya ikut? Kan seperti itu. Terus ketergantungan dalam jangka panjang. Kenapa seperti itu? Kalau nggak dapat penghargaan dia nggak mau lagi. Kan seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Nah, yang paling tepat adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan, untuk memperbaikinya, yaitu dengan cara guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk perbaiki dirinya sendiri, sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Jadi sebenarnya anak tersebut sudah punya solusi untuk permasalahan tersebut. Tanyakan dulu alasannya, kenapa dia melakukan itu. Terkadang kita ada anak terlambat, kita nggak langsung tanyakan kenapa terlambat, kita langsung hukum aja. Padahal tentu ada alasan dia terlambat. Mungkin yang terjadi seperti yang di Soga contohnya, busnya terlambat. Nah, terus tanyakan bagaimana caranya biar dia tidak melakukan kesalahan tersebut. Mungkin kalau dia bangunnya kesiangan, terlambat, nah gimana caranya biar kamu tidak terlambat lagi? Ya tentu kalau bangun kesiangan, mungkin dia tidur larut malam. Nah, gimana cara kamu biar tidak tidur larut malam? Ya berarti kamu harus tidur lebih awal. Kan seperti itu. Biarkan dia sendiri bagaimana caranya. Karena pada dasarnya mereka sendiri sudah tahu bagaimana sih cara untuk memperbaikinya perilaku yang salah tadi. Tapi kalau kita sendiri yang kita sendiri yang mengarahkan, kadang-kadang nggak tepat. Karena kita nggak tahu apa sih sebenarnya kendala yang ada pada dirinya. Tapi kalau udah kita tahu, itu dia akan tahu sendiri apa sih yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu yang disebut restitusi. Nah, restitusi itu bukan untuk menutup kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tadi. Memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Kan kalau udah mereka sendiri yang ngomong, yang ingin memperbaikinya, itu dia akan mau melakukan hal tersebut. Tapi kalau hukuman tadi kita yang mengarahkan, belum tentu dia mau untuk melakukannya. Nah seperti itu. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Ini sesuai dengan karakternya masing-masing. Menguatkan dan berfokus pada solusi. Terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya biar dia tidak terjadi yang disebut dengan Bu Ana tadi diskriminasi ya Bu Ana ya. Diskriminasi ya Bu ya. Diskriminasi. Nah, lanjut lagi materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, kasih sayang, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, dan yang paling utama adalah bertahan hidup. Nah, manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh dengan cara yang positif, maka akan melanggar kebutuhan tersebut. Mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Nah, sebelum masuk ke situ, kita mulai dari diri sendiri dulu. Di LK terakhir itu ada sebuah lingkaran tentang dunia berkualitas. Jadi, coba tuliskan
di dalam lingkaran itu apa saja sih orang-orang yang Bapak cintai, kemudian apa yang Bapak senangi, apa yang bikin Bapak bebas di situ, silahkan dituliskan. Apa yang Bapak senangi di situ, apa yang paling penting dalam diri Bapak Ibu di situ, apa yang membuat Bapak Ibu merasa bebas di situ. Coba dituliskan, ya boleh. Poin-poinnya saja, misalnya yang paling Bapak Ibu cintai, keluarga misalnya, poin-poinnya aja lah, gak usah dijabarkan. Terus apa yang membuat Bapak Ibu merasa bebas, merasa puas gitu, silahkan di situ dituliskan. Lembar kerja terakhir di situ, di nomor 6. Ini contohnya, dunia berkualitas sebuah murid SD, anak A dan anak B. Ada contohnya, ada orang tua, teman sekelas. Ya, diri sendiri. Ya, pas. Di sini persentasenya loh Pak. Persentase untuk diri sendiri itu lebih besar daripada untuk orang lain. Iya kan? Masalahnya kita sendiri itu yang akan mengecewakan diri kita. Orang lain itu ada besarnya kita mengecewakan kalau kita terlalu mencintai diri. Boleh Pak. Kuliner, Haji Polija misalnya. Iya, cuma poin-poinnya aja Bu, poin-poinnya saja. Poin-poinnya aja. Iya Bu? Udah. Nanti coba bermunte ya. Kira-kira apa aja sih yang Ibu tulis di situ? Sudah siap Bu? Udah? Oke, coba kita Ibu. Oh, jika Bu? Oke. Sebagai guru pendidik di dunia kualitas anak didik kita semakin positif dan semakin terbiasa dengan hal-hal yang positif dan berkualitas di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya senang dan puas dalam hal disiplin positif tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi dari Bu Unte itu dia tentang tugas di sekolah mungkin Bu ya, yang bikin puasnya tugas di sekolah. Ibu kan sebagai guru BK juga ya, kan tentu kalau udah ada penyelesaian masalah, Ibu yang paling Ibu cintai adalah pekerjaan di sekolah, itu Bu ya. Oke. Jadi sebetulnya seperti ini, 5 kebutuhan dasar tadi kan salah satunya adalah kebebasan, dan di situ. Tapi sebelumnya apa dulu? Kita coba dulu di LMS modul 14 dulu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini akan dijelaskan lagi. Bentar lagi Pak, nggak lama. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh anak-anak ini. Coba saya bacakan ya. Nanti kita sama-sama jawabnya. Ada 3 kasus kalau nggak salah nih. Ya ada beberapa kasus di sini. Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju raya di depan sekolahnya yang ramai dan kendaraannya. Tingkahnya membuat guru Bu Ami bingung.
dan seringkali lari mengerjakannya. Ada beberapa kemungkinan jawaban diberikan Bimo. Identifikasikan. Aku senang Bimo ya, mungkin kebetulan anak Pak Dwi di sini. Coba kita tengok ya, ini apa yang mau diidentifikasikan, kebutuhan apa yang kira-kira ingin dipenuhi. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini kira-kira tentang apa nih? Di kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta kasih sayang? Senang Bu ya? Kita tag, benar salah. Oke, benar ternyata Bu ya. Ada lagi Bu, habis ini Bu. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan apa? Oke, mantap. Benar lagi. Lanjut lagi. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira tentang apa nih? Penguasaan ya? Penguasaan, kita cek ya. Penguasaan. Oke, ternyata benar lagi. Mantap. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bebas ya ternyata. Oke, bebas. Oke, ternyata Bimo seperti itu. Oke, poinnya benar semua. Ada lagi nih, kira-kira satu lagi nih. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda jika jawaban seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kenapa dia? Kesenangan ya? Kesenangan ya? Coba kita cek. Ternyata benar. Oke. Lanjut lagi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Oke, mantap sekali. Iya, butuh perhatian dia. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Gambar gak rapi. Gimana? Penguasaan. Oke, benar lagi ternyata. Lanjut. Mantap ya. Saya ini nyobanya sampai berkali-kali baru benar semua ini. Kalau sama-sama ternyata kayak gini. Aku bosan. Kalau ada bosan berarti tentang kebebasan ya. Kebebasan. Oke, benar lagi. Terakhir, kasus terakhir di sini ada. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Aku senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Nah, menyetir mobil itu seru, kira-kira? Kesenangan, oke. Betul lagi. Kita lanjut lagi ya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebebasan. Salah, ternyata cinta dan kasih sayang. Oke, nggak apa. Aku merasa bangga dan keren. Baru tentang penguasaan ya. Penguasaan. Nah, seperti itu. Iya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Baru di sini kesenangan. Oh, salah lagi kebebasan. Iya, tahu udah senang ya. Kita kejebak sama kata-kata senang di situ. Oke, kita kembali lagi ke tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar itu artinya adalah, bentar Bu, dikit lagi. Kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, dia akan timbul suatu pelanggaran. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi materi terakhir, materi selanjutnya itu keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas kita harus punya kebajikan, yaitu lihat daftar nilai-nilai kebajikan yang ada. Tentukan nilai-nilai yang menjadi fokus sekolah melalui diskusi. Sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang paling utama, kemudian diskusikan kembali. Sosialisasikan nilai-nilai ini di lingkungan sekolah, baik melalui poster maupun media sekolah. Jadi keyakinan apa yang udah dalam dirinya, nah, seperti itu. Ini harus kita harus kita bikin daftarnya, kemudian baru kita masukkan ke dalam program kebajikan. Baru di materi terakhir yaitu
posisi kontrol. Nah, guru ini ada 5 posisi kontrol yang ada, yaitu sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik atau mengancam, terus membuat rasa bersalah, menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang merasa tidak nyaman. Terus teman, mengontrol murid dengan bujukan. Terus sebagai pengamat, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir adalah manajer, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang paling bagus yang mana? Dan 5 posisi kontrol ini yang paling bagus yang mana? Nomor 5, betul sekali Ibu Kepala Sekolah. Berarti kita harusnya guru itu bersikap sebagai manajer, yaitu memfasilitasinya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, kita skip lagi. Kemudian di materi terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini baru kita bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita akan belajar coba. Di sini ada 3 segitiga, ada 3 sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas dulu. Caranya gimana? Ngomong. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian setelah itu barulah kita melakukan validasi tindakan yang salah dengan cara berkata, kamu tentu punya alasan melakukan hal tersebut. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah melalui menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian kita baru langkah terakhir yaitu meyakinkan keyakinan. Keyakinan apa yang kamu langgar, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa, atau baru kita carikan solusinya. Solusinya itu mereka sendiri yang ngomong. Bentar, kita beri untuk azan. Nah, tapi karena itu juga ada suatu materi terakhir, saya rasa dan semua materi juga sudah tercapai. Saya rasa itu saja yang mungkin bisa saya materikan atau jabarkan pada penerapan budaya positif ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa berguna dan bisa Bapak Ibu lakukan di dalam kehidupan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang Bapak Ibu berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Ibu Ketua. Assalamualaikum. Silakan, bagus, silakan. Rahasia, berdoa, mulai. Selesai, ucap salam. Bapak ingin mengajak kalian semua untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah peraturan yang ada dari kalian. Nanti akan ditulis di sini ya. Nanti akan kita sepakati bersama. Udah paham semuanya? Paham. Oke, nanti akan aku bagikan sebuah kertas. Kemudian kamu tulis kesepakatan apa yang akan kamu inginkan. Nanti setelah kamu selesai, silakan kamu tempel di papan tulis. Udah paham semuanya? Paham.
Gimana, udah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan kamu tempel dari ujung sana. Silakan. Kita tulis ya. Terus aja, lanjut terus aja. Lanjut terus aja. Bella, terima kasih. Ini adalah daftar kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati ya. Ya Pak. Di antaranya adalah tidak boleh berisi saat belajar, terus masuk kelas tepat waktu. Nah, Bapak harap apa yang sudah kamu tulis di sini nanti bisa dijadikan kesepakatan kita bersama dan tidak boleh dilanggar. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih untuk hari ini dan silakan untuk kalian bisa bersiap-siap untuk pulang.